Oke, selamat siang, saudara-saudara, anak-anak muda siang hari ini. Oke, saya bersama hari ini untuk taksonya, yaitu bersama Kak Dian Matita. Kak Dian adalah seorang lulusan dari Sarjana Pendidikan Agama Kristen yang di STT Bekasi. Oke, tanpa basi-basi teman-teman yang ada YouTube ini penasaran nih, apa sih jadi rahasianya dia sehingga dia bisa lulus ya? Katanya, ya kan Kak Dian? Halo Kak Dian, boleh perkenalkan dirinya secara Hai, singkat? hai, salam semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dian Matita, umur 27 tahun, dan sekarang ini saya melayani di gereja Palembay Taman Surya 5. Oke, Nah, Kak, itu katanya Kakak lulus. Dengar-dengar nih, lulusan apa sih yang menjadi inspirasi nih? Karena pernah Kakak bilang ya, waktu sama saya juga, ih Kakak hampir mau putus asa, jangan apa kayak udah mudah menyerah ya, karena masa-masa sulit kuliah kayak gitu. Sesuai dengan tema hari ini, kan tema kita hari inilah pasti bisa anak muda jangan menyerah. Oke Kak, apa dong oke, menjadi rahasia kuncinya gitu Kak? eh, rahasianya itu kita jangan pernah menyerah walaupun begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Saya mau cerita sedikit tentang pribadi saya sendiri, di mana saya pernah masuk di kampus yang sebelum ini. Ada satu kampus namanya itu STT Kruso. Nah, saya awal dari kampung tujuannya kuliah. Nah, kuliah di STT itu saya pikir STT-nya itu bagus. Nah, ternyata saya menjalani selama 2 tahun di STT itu, ternyata STT itu nggak berjalan dengan baik. Nah, di situ saya putus asa. Nah, pengharapan dan harapan orang tua di kampung itu biar anaknya itu kan bisa sukses. Nah, ketika 2 tahun berjalan itu kampusnya itu nggak ada income baliknya, terus apa namanya, nggak ada maju-majunya. Di situ saya putus asa. Kok begini gitu kan, kok kita ikut Tuhan sampai segininya gitu kan. Tapi dengan cara ini Tuhan menguji kesetiaan saya di situ kan. Nah, di situ saya mau dan akhirnya saya mengambil satu keputusan untuk keluar dari kampus itu untuk melanjutkan pendidikan saya. Nah, di situ juga tidak mudah teman-teman. Nah, saya minta rekap nilai dari kampus yang lama ke kampus yang baru, itu juga nggak dikasih sama kampus yang lama. Dan akhirnya saya itu ulang lagi dan nah, begitu betapa perjuangannya selama 2 tahun sia-sia di kampus yang pertama. Nah, akhirnya di situ membuat saya sadar bahwa ternyata kita mau Wah, jaringannya macet ya. dengan cara seperti itu kita gitu. Kedua ini juga begitu banyak proses dalam hidup hidup saya yang saya alami, tapi dari itu saya belajar bahwa proses itu harus kita lakukan untuk mendapatkan satu masa depan yang baik, dan akhirnya saya sudah lulus dari kampus yang kedua ini. Puji Tuhan dari tanggal 1 kemarin udah diwisudakan. Itu semua karena apa? Semua karena campur tangan Tuhan, semua karena saya juga berjuang, saya tidak pernah menyerah, saya tidak pernah putus asa untuk mendapatkan impian saya ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, Wah, oke Kak. yang saya mau Itu kan sampaikan kepada maaf Kak. teman-teman. Ya, kan kalau kita masa sulit nih, kan otomatis kalau mau kuliah itu nih, kan kita kan kadang nggak susah nih, karena kan 4 tahun lama. eh, dan itu juga pasti ada masalah persoalan yang sama, belum lagi mata kuliah, belum lagi kan kita kena marah, belum lagi hal Iya, ekonomi. Jadi dalam hal itu tentu kita mengalami excited nih. Excited itu kayak kita kayak sedih, iya. galau apa gitu. Yang menjadi kakak untuk mengalahkan excited itu apa sih gitu? Boleh dong kak bagi yang untuk menjadi kuat lagi dan sehingga lagi berhasil loh. Itu kan
4 tahun itu perjuangan yang luar biasa gitu. Boleh Kak bagi sharingnya? Ya. Itu memang tidak mudah ya untuk menjalani selama 4 tahun kuliah itu tidak mudah. Di mana saya mengalami satu titik di mana terendah dalam hidup saya itu ketika, eee, mama saya meninggal itu. Nah, di mana itu saya merasa down banget di situ. Itu udah semester akhir lah itu saya merasa down bahwa ketika, "Kok gini?" Saya juga menyalahkan Tuhan, "Kok Tuhan kenapa sih saya sudah mau di akhir penghujung," gitu kan, "kok Tuhan kasih badai itu seolah-olah lampu itu langsung mati gitu kan, nggak mau hidup lagi," gitu. Tapi saya melihat bahwa saya kecewa di situ sama Tuhan, "Tuhan kok kayak gini?" Gitu kan, yang ini yang saya nggak harapkan dari Tuhan, saya pengennya itu, eee, nggak seperti ini, tapi ya itu yang Tuhan kasih buat menguji. Terus ketika mama saya meninggal, di situ saya hampir down dan saya tidak mau melanjutkan kuliah lagi gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa itu salah satu kekuatan buat pribadi saya sendiri untuk melangkah maju ke depan gitu kan. Dan saya membuktikan bahwa saya itu mampu gitu kan. Kalau saya memang mengecewakan Tuhan. Saya bilang, "Tuhan kok gini, kenapa sih begini? Tuhan kenapa sih kamu kasih prosesnya begitu berat dalam hidup saya gitu, kamu mengambil orang tua saya," gitu kan. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu semua baik buat saya sendiri gitu kan. Dengan cara itu mungkin Tuhan mau menguji gitu kan, kesetiaan saya itu melayani Tuhan, kesetiaan saya itu mengikuti Tuhan itu sampai sejauh mana. Nah, dan saya mereview lagi kembali apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, ternyata oh ini tujuan Tuhan dalam hidup saya gitu kan. Mungkin Tuhan mau supaya iman saya itu nggak pernah goyah, tapi iman saya itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi itulah yang membuat saya harus terus maju, terus maju walaupun kita jatuh, tapi kita harus terus maju lagi. Nah, itu yang saya alami ya, pernah yang saya sudah ceritakan tadi, itu yang merasa sulit, merasa down banget yang ketika mama saya meninggal itu kayak udah nggak mau lanjut lagi. Tapi ya saya mau lagi gitu kan, karena itu apa, Tuhannya sendiri yang membuat saya itu untuk maju lagi gitu. Sangat memberkati ya Kak Dian. Terima kasih. Kalau dibilang kita terus maju kan sempat menggoyang. Berarti otomatis kakak ada satu ekstensi yang membuat kakak tetap menjadi bangkit lagi, yaitu motivasi dong. Boleh dong Kak bagi sharingnya apa sih yang menjadi motivasi sehingga kakak tetap mencapai tujuan kakak sendiri. Apa sih menjadi motivasinya, dan otomatis kakak ada satu ayat yang benar-benar menguatkan untuk kita ini nih yang sedang berjuang gitu. Maksudnya teman-teman yang lagi nonton YouTube nih, atau lagi ada teman-teman yang sedang berjuang dalam kuliah juga nih gitu Kak. Boleh Kak bagi sharingnya. Apa sih menjadi motivasinya, dan menjadi ayat Alkitabnya itu apa sih gitu Kak? Boleh Kak? Kalau motivasi saya itu ya itu di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Itu motivasi dalam hidup saya. Nah, di situ saya akan bacakannya. Janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Itu ayat pegangan saya selama saya kuliah, ya itu di dalam pribadi saya. Itu yang menjadi pegangan, jangan takut. Terkadang kan kita takut nih. Pribadi saya sendiri mengalami hal itu. Saya takut yang sebelumnya itu saya berpikir saya melihat bahwa teman-teman saya itu udah ada yang sarjana gitu kan. Kok saya belum sarjana, yang sebelum saya diwisudakan ya, saya menceritakan lagi sedikit ke belakang itu. Nah, itu tapi dengan ayat ini saya percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan gitu kan. Nah, Tuhan menyediakan masa depan bagi saya, bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang belum berpikir udah stuck di tengah jalan atau dalam keadaan pandemi ini, kita percaya aja bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya kan. Pribadi saya sendiri seperti itu. Kadang kok Tuhan udah mau terakhir nih, udah mau semester akhir dan udah mau wisuda kok begini nggak diwisudakan gitu kan, udah tetapkan tanggal untuk mau ujian skripsi tapi diundur-undur. Nah, itu
dengan cara itu Tuhan menguji kesetiaan kita. Kita mau bersabar enggak? Gitu. Kalau kita bersabar dengan ayat yang tadi, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai hidup kita. Jangan bimbang. Terkadang kan kita namanya manusia ya. Namanya manusia itu kita bimbang. Oke lah, itu oke kita bimbang. Tapi percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menolong saya, dia selalu menolong teman-teman. Dia memegang tangan kita, dia memberikan kemenangan bagi kita. Nah gitu. Jadi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan tahu seberapa kerinduan kita, seberapa keinginan kita. Tuhan Wah. Wah, jaringannya sulit ya keluar masuk jadinya. Oke Kak, Tuhanlah segalanya bagi kita ya tadi. Oke Kak, boleh dong Kak kasih 3 atau segmen untuk kita supaya anak-anak muda memiliki ada motivasi dalam hidup Kak. Jaringan kurang jelas Dek. Iya nih, oke sorry. Jaringannya, oke Kak, tadi Kakak sudah menyampaikan wah sangat memberkati ya. Terima kasih banyak Kak. Nah sekarang Kak, boleh dong apa sih menjadi segmen untuk kita nih menjadi pendengar agar kita juga mau seperti Kakak gitu untuk tetap kita kuat untuk mencapai tujuan kita dan supaya kita walaupun saat kita iman kita lemah ada menjadi sesuatu yang menguatkan kita gitu Kak. Boleh berbagi ya Kak segmennya. Menjadi penguatan kita itu gini ya, pribadi saya sendiri yang menjadi penguatan kita itu kita itu jangan pernah melihat pribadi orang lain, tapi kita harus jadi diri kita sendiri dulu nih, ya kan? Kita harus jadi diri kita sendiri. Pak, ya motivasinya itu kita harus terus maju. Jangan melihat teman, oh dia udah tadi yang saya sampaikan, dia udah ada yang udah sarjana teman kita. Ternyata dia udah ini. Jangan kita melihat itu, tapi kita harus tujuan kita itu harus melakukan apa itu kita harus selalu bergantung penuh sama Tuhan. Nah, yang kedua, kita jangan pernah jangan pernah bimbang. Kita jangan pernah bimbang. Nah, yang ketiga itu kita harus kita harus jangan takut. Kita harus terus melakukan yang kita bisa untuk mencapai tujuan yang nanti kita akan capai itu. Ya, seperti itu Kakak Eben. Wah sangat oke teman-teman, bahwa kehidupan kita itu harus tetap melangkah dan menjadi diri sendiri, melangkah bersama Tuhan ya Kak Dian. Wah itu sangat luar biasa. Tidak semua orang melakukan seperti itu. Tambah lagi kita dalam keadaan saat pandemik ini ya, itu sangat sulit loh Kak. Kadang kita juga bingung, aduh apa yang kita pikirkan, apa sih kita lakukan. Tapi wah saat Kakak mengatakan supaya jadilah kembali diri sendiri karena Tuhan memberikan kita sesuai porsi masing-masing. Gitu ya Kak. Oke Kak. Berarti sebagai kesimpulannya Kak, boleh berbagai itu Kak, apa menjadi kesimpulan Kakak bahwa untuk kita nih supaya kita tetap
memegang bahwa kita pasti bisa, Kak Dian bisa dan kita juga pasti bisa gitu. Nah, kesimpulannya itu kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu kunci paling pertama. Kita harus benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita udah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, apapun pergumulan kita, persoalan kita, baik dalam kuliah, dalam tugas-tugas dari bidang dosen, kadang kita udah bimbingan, pergi terus dicoret sama dosennya, suruh ulang. Jangan pernah menyerah, kita harus terus fokuskan diri kepada Tuhan. Nah, di situ ketika kita udah fokuskan diri, benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya seperti itu, Kak Eben. Jangan pernah menyerah dan serahkan diri. Terima kasih kalian berikan. Sangat luar biasa ya Kak, sangat memberkati. Oke Kak, terima kasih buat hari ini Kak atas motivasinya. Kakak bisa, kami juga yang mendengar juga sangat memberkati dan kami juga pasti bisa. Thank you buat hari ini Kak. Semoga Kakak juga sukses selalu dan sehat selalu dan mencapai apa yang Kakak tujuan. Oke, sebagai penutup boleh Kakak kita berdoa, Kakak memimpin doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas napas yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bisa melakukan yang Engkau berikan buat kami pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau ajarkan kami terus datang berharap penuh kepadamu, terus melakukan yang Engkau inginkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Seringkali kami mengecewakan-Mu Tuhan, seringkali kami jauh daripada Engkau Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan buat teman-teman kami yang ada di manapun mereka berada saat ini yang masih putus asa, menyerah. Kami serahkan hidup mereka di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami melakukan yang terbaik untuk-Mu, kami melakukan yang kami bisa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini adalah permohonan kami ya Bapa, ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak Dian. Terima kasih loh hari ini yang sangat memberkati kita semua yang mendengar bahwa Sama-sama. ya oke buat hari ini Kak bahwa kehidupan kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Itu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Tuhan Yesus memberkati.